Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh ya. Gimana caranya kerja lebih sedikit, tapi hasilnya justru lebih banyak? Aneh kan? Oke, yuk kita langsung bedah sama-sama. Kita mulai langsung dengan kalimat yang jujur aja, agak nonjok. Menjadi sibuk adalah bentuk kemalasan. Tunggu, apa? Padahal kan selama ini kita selalu mikir kalau sibuk itu keren, sibuk itu produktif, sibuk itu tanda orang penting. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti kita jadi malas-malasan ngerjain tugas ya. Maksudnya itu malas mikir, malas buat ambil keputusan yang sulit, yaitu milih mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma menu-menuhin jadwal aja. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Kita kan selalu didorong buat ngerjain lebih banyak, lebih cepat, pokoknya gas terus. Tapi, gimana kalau ternyata pendekatan itu salah total? Gimana kalau tujuannya bukan nambahin kerjaan, tapi justru sebaliknya, mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit? Nah, untuk ngejawab itu, kita harus kenal dulu sama satu prinsip yang luar biasa kuat. Prinsip 80-20. Ini dia nih logika dibalik semua ide tadi. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip Pareto. Gampangnya gini, sebagian besar hasil yang kita dapat, kira-kira 80%-nya, itu ternyata datangnya dari sebagian kecil usaha kita doang, cuma sekitar 20%. Coba deh lihat visualnya. Ini jelas banget kan? Nggak seimbang sama sekali. Usaha kecil kita yang 20% itu yang di kiri, ternyata ngasih hasil yang gede banget 80% yang di kanan. Jadi ini bukan 50-50, tapi jomplang banget. So, intinya apa? Kuncinya itu bukan kerja lebih keras di semua hal. Bukan. Tapi kita harus pinter-pinter cari tahu mana sih aktivitas yang 20% itu yang ngasih dampak paling besar. Kalau udah ketemu, baru deh semua energi kita fokusin ke sana. Oke, jadi kita udah ngerti kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, kita akan pakai sebuah sistem simpel buat kerja lebih cerdas. Namanya sistem deal. Ada loh sebuah sistem sederhana yang emang dirancang khusus buat ini. Sistem ini bantu kita buat menerapkan prinsip Pareto secara sistematis, baik di kerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, sistemnya ini namanya deal. D itu definisikan, E itu eliminasi, A untuk otomatisasi, dan L liberasi atau bebaskan. Anggap aja ini peta kita buat keluar dari jebakan sok sibuk. Langkah pertama, define atau definisikan. Ini paling penting loh, Anda harus benar-benar berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Kerjaan mana sih, klien mana, atau proyek mana yang ngasilin sebagian besar dampak positif? Ini butuh analisis yang tajam, nggak bisa asal-asalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling susah, tapi jujur ini yang paling nampol dampaknya. Eliminasi. Kalau tadi kita cari emasnya, sekarang saatnya kita buang semua kerikil yang nggak guna. Ada kutipan menarik nih. Eliminasi adalah input negatif yang positif. Maksudnya apa? Jadi, dengan membuang sesuatu, kita itu sebenarnya bukan kehilangan. Justru sebaliknya, kita secara aktif menambahkan sesuatu yang berharga, yaitu waktu, fokus, dan energi buat hal-hal yang emang penting. Terus, apa aja yang harus dieliminasi? Ya, pertama, 80% kerjaan yang dampaknya kecil, tapi makan waktu. Terus kebiasaan-kebiasaan nggak penting, kayak ngechat email tiap 5 menit. Buang juga tuh rasa khawatir soal hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Ininya gini deh, kalau sesuatu itu bukan prioritas utama, coba tanya lagi. Kenapa ya saya ngerjain ini? Nah, setelah yang nggak penting dibuang, kita lanjut ke dua langkah terakhir. Otomatisasi dan liberasi. Buat tugas-tugas yang emang harus dikerjain, tapi repetitif, coba deh cari cara buat otomatisasi pakai teknologi. Tujuannya apa? Biar waktu dan energi kita jadi bebas atau terliberasi. Jadi kita bisa fokus 100% ke kerjaan yang 20% tadi. Atau ya, nikmatin aja waktu luangnya. Pada akhirnya, semua ini tuh soal mengubah cara kita mikir soal kerjaan dan produktivitas. Ini soal perjalanan dari yang tadinya cuma kelihatan sibuk, jadi benar-benar efektif. Coba lihat deh bedanya. Orang yang sibuk itu fokusnya ke input. Berapa jam kerja, berapa email dibales, pokoknya kuantitas. Nah, kalau orang yang efektif, dia nggak peduli soal itu. Fokusnya cuma satu, output. Apa dampak nyata yang saya ciptakan? Pertanyaannya bukan berapa banyak, tapi apa hasilnya. Jadi, ini pesan utamanya buat kita semua. Tolong, berhentilah ngukur harga diri dari seberapa panjang to-do list Anda. Nilai kita yang sebenarnya itu ada di dampak yang kita ciptakan, bukan di seberapa banyak aktivitas yang kita kerjakan.
Oke, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Bukan buat nambahin kerjaan baru ya, tapi justru sebaliknya, buat ngilangin sesuatu. Coba deh pikirin sekarang juga. Apa satu tugas nggak penting yang bisa Anda hapus dari jadwal hari ini? Cuma satu. Lakuin itu dan rasakan bedanya.